channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari Ngulik Misteri dan ditulis oleh Etnafila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Penjual Bakso yang Menggunakan Penglaris. Sebut saja penjual bakso ini namanya Pak Oni. Pak Oni yang menjual baksonya di salah satu pasar yang memang di situ banyak pedagang bakso yang lain. Pak Oni ini kesehariannya berjualan di pasar yang ada di daerahnya. Karena Pak Oni ini berjualan di hari pasaran yang dimaksud ini di mana hari itu pasar tersebut pasti ramai. Seperti hari Senin ada pasaran di pasar yang ada di desanya. Dan pada hari Selasa ada pasaran di pasar kecamatan sebelah. Baksonya Pak Oni ini banyak yang bilang kalau baksonya enak. Bahkan kalau di hari pasaran Pak Oni bisa meraih untung yang lumayan banyak. Bahkan tidak ada setengah hari baksonya Pak Oni ini sudah habis terjual. Namun tidak untuk pedagang bakso yang ada di sebelahnya. Sebut saja dengan Pak Doni. Ia berjualan sama berjualan bakso, namun tidak seperti Pak Oni yang laris manis. Pak Doni ini agak kesusahan dalam berdagang baksonya. Ia kalah saing dengan Pak Oni. Pak Doni hanya bisa melihat Pak Oni dari awal buka dagangannya yang selalu dikunjungi oleh pembeli. Dan Pak Doni ini bingung, ia bergumam dalam hati. Pak Oni ini pakai apa ya? Kok bisa-bisanya dagangannya itu selalu banyak pengunjung? Bahkan dalam waktu setengah hari saja baksonya sudah habis. Gumam Pak Doni dalam hati. Karena kebingungannya ini yang tidak kunjung reda, Pak Doni mencoba menanyakan kepada tukang parkir yang bernama Pak Arif yang setiap harinya bekerja di situ. Pak parkir, panggil Pak Doni. Iya Pak Doni, kenapa ya? Jawab Kang Parkir. Itu loh, saya kok bingung. Saya sama-sama jualan bakso, tapi kok hanya baksonya Pak Oni saja yang laku? Bahkan saya kalau jualan itu nunggu Pak Oni tutup warung dulu, baru bakso saya laku. Apa Pak Oni ini memakai penglaris ya? Tanya Pak Doni kepada Kang Parkir. Hus, jangan suuzon Pak. Mungkin karena Pak Oni ini sudah berjualan lama, jadinya sudah ada pelanggan yang banyak. Dan mungkin saja dari segi rasa tidak ada saingannya, makanya selalu ramai dan tutup cepat. Jawab Kang Parkir. Iya sih, tapi masa saya jualan harus nunggu dia tutup dulu? Bahkan bukan saya saja loh Pak. Itu pedagang bakso yang lainnya pun sama seperti saya. Saya lihat bukan hanya sesekali, tapi sudah berbulan-bulan. Pak Oni itu resepnya apa ya? Kan sama-sama bakso. Bakso urat, bakso telur. Saya mencoba porsinya agar sama. Bahkan saya pernah menyuruh anak saya untuk beli baksonya Pak Oni. Rasanya ya sama saja. Tidak ada bedanya dengan bakso saya. Rasanya itu aneh loh Pak. Seperti tidak wajar begitu. Ujar Pak Doni panjang lebar. Aneh bagaimana Pak? Mungkin saja belum rezekinya Pak Doni. Ya sudah, nanti saya coba tanya sama Pak Oni. Jawab Kang Parkir. Loh, jangan toh Pak. Dikiranya nanti saya adu domba Pak. Ujar Pak Doni. Lah sekarang Pak Doni maunya bagaimana? Tanya Kang Parkir. Ya saya cuma merasa aneh saja sama Pak Oni. Apalagi kalau hari pasaran. Itu bakso saya tidak dilirik sama sekali Pak. Mending saya buka setelah Pak Oni tutup. Jelas Pak Doni. Ya jangan seperti itu Pak. Coba Pak Doni ikhtiar saja dulu. Tukas Kang Parkir.
Ikhtiar bagaimana Pak maksudnya? Tanya Pak Doni lagi. Ya ikhtiar Pak, namanya juga dagang. Pasti banyak yang menggunakan penglaris Pak. Hampir semuanya itu pakai bantuan seperti itu Pak. Biasanya itu datang ke dukun-dukun untuk meminta bantuan agar dagangannya itu laris. Jawab Kang Parkir. Wah, bukannya itu musyrik Pak? Tanya Pak Doni. Ya itu sih terserahnya Pak Doni kalau mau. Soalnya rata-rata kalau pingin usaha maju, ya pakai penglaris. Kalau Pak Doni mau, kalau tidak ya tidak apa-apa. Itu juga buat Bapak, bukan buat saya. Jawab Kang Parkir lagi. Ya benar juga sih, kalau saya begini terus, saya tidak maju-maju. Tukas Pak Doni. Pak Arif, Bapak tahu tidak tempat-tempat seperti itu agar bisa membuat dagangan saya laris? Bisik Pak Doni. Sebenarnya saya tidak tahu Pak, jawab Kang Parkir. Lah, maksud kamu berbicara seperti itu kepada saya apa? Tanya Pak Doni lagi. Ya maksud saya itu ya namanya juga dagang Pak. Saya sih pernah dengar, tapi saya pernah dengar Pak Oni itu sering datang ke tempat tertentu seperti perbukitan Pak. Di sana terdapat dukun hebat yang namanya Mbah Jono. Pak Oni itu sering ke sana hampir setiap Jumat Kliwon. Coba Pak Doni ingat-ingat, Pak Oni kalau Jumat Kliwon pernah buka tidak? Saya sih sudah hafal, kalau setiap Jumat Kliwon mesti Pak Oni tidak jualan. Bahkan saya pernah disuruh mengantar ke sana, tapi tidak sampai ke tempatnya. Karena berada di lereng gunung, saya diturunkan di perkampungan dan disuruh menunggu sekalian buat jaga mobil. Dan kemudian Pak Oni ini berjalan menuju ke sana yang jaraknya lumayan jauh. Ujar Pak Arif tukang parkir itu. Oh, ternyata Pak Oni pakai penglaris ya? Jawab Pak Doni penasaran. Ya, saya tidak bilang Pak Oni ini pakai penglaris, Pak. Cuma dia sering ke sana, tidak tahu di sana mau ngapain. Jawab Kang Parkir. Lah, terus bagaimana ini, Pak? Tanya Pak Doni. Ya, coba saja. Kalau Pak Doni mau coba ke sana, ya silahkan. Nanti saya antar. Tapi pas sampai sana Pak Doni jalan kaki. Soalnya jalanannya tidak bisa dilewati sama kendaraan apapun, Pak. Saya saja tidak tahu tempat pastinya di mana, Pak. Nanti Pak Doni tanya saja sama warga di situ, karena nama Mbah Jono ini terkenal di kampung itu. Ujar Kang Parkir menjelaskan. Singkat cerita, akhirnya Pak Doni ini tergiur dengan apa yang disampaikan Pak Arif itu. Pak, bagaimana kalau saya nanti diantar ke sana? Pinta Pak Doni. Iya, bisa-bisa, tapi ya ada ongkosnya lah Pak. Jawab Kang Parkir. Soal itu gampang Pak. Tukas Pak Doni. Setelah kesepakatan itu, di keesokan harinya Pak Doni berangkat ke perbukitan yang dibicarakan kemarin menggunakan sepeda motornya. Perjalanan yang ditempuh sekitar 3 jam dengan jalan yang cukup curam, kanan kirinya jurang dan jalan yang licin karena terkena hujan. Setelah hampir 3 jam dalam perjalanan, akhirnya sampai ke tempat tujuan. Direngganya otot-otot yang kaku akibat lamanya perjalanan yang ditempuh. Dan kemudian Pak Arif berkata kepada Pak Doni, Pak, terus terang saja, kalau saya harus ke sana dengan Bapak, saya tidak berani. Ujar Kang Parkir. Masa tidak berani sih? Jawab Pak Doni. Nanti Pak Doni tanya saja ke warung di mana tempat Mbah Jono, karena Mbah Jono ini di kampung terkenal, pasti warga pada tahu. Tukas Kang Parkir. Ya sudah, kamu tunggu di sini saja. Saya nanti tak coba nanya ke warung saja. Barangkali warga ada yang mau mengantar ke tempat Mbah Jono. Ujar Pak Doni. Lalu kemudian Pak Doni menyusuri jalan setapak yang ada di kampung tersebut dan berusaha mencari warga untuk menanyakan di mana tempat tinggalnya Mbah Jono. Tidak berselang lama ia pun sampai ke tempat Mbah Jono dengan menempuh waktu sekitar setengah jam yang diantar salah satu warga kampung. Singgahnya Pak Doni akhirnya bertemu dengan Mbah Jono. Permisi Mbah. Pak Doni pun disilahkan untuk masuk. Mbah, mohon maaf, apa ini Mbah Jono? Tanya Pak Doni.
Iya benar, kamu tahu dari mana nama saya Mbak Jono? Jawab Mbak Jono. Ya saya tahu saja Mbah, dari warga yang ada di bawah. Jawab Pak Doni. Oh, ada perlu apa kamu ke sini? Tanya Mbak Jono. Saya datang ke sini, saya minta bantuannya Mbah, biar usaha saya yang jualan bakso laris besar Mbah. Jawab Pak Doni. Oh, kalau soal itu gampang. Kalau masalah soal pelarisan, tapi ada syaratnya, ujar Mbak Jono. Syaratnya apa Mbah? Tanya Pak Doni penasaran. Pengelarisan yang seperti apa yang kamu mau? Pengelarisan yang biasa atau yang luar biasa? Tanya Mbak Jono. Memang beda ya Mbah? Yang biasa sama yang luar biasa Mbah? Tanya balik Pak Doni. Ya jelas beda. Yang namanya biasa, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau yang luar biasa, mungkin akan mendapatkan hasil yang begitu luar biasa, dengan waktu yang singkat, dan yang pasti dengan untung yang besar. Jawab Mbak Jono. Kalau yang biasa itu kira-kira harganya berapa ya Mbah? Tanya Pak Doni. Kalau yang biasa maharnya 2 juta, dan kalau yang luar biasa maharnya cuma 1 juta. Jawab Mbak Jono. Loh, kok malah murah yang luar biasa Mbah? Tanya Pak Doni penasaran. Iya, soalnya yang 1 juta itu setiap bulannya kamu harus kesini. Kamu harus memberi apa yang kamu dapatkan. Jawab Mbah Jono menjelaskan. Maksudnya bagaimana ya Mbah? Tanya Pak Doni lagi. 10% dari apa yang kamu dapatkan. Misalkan kamu dapatkan 100 juta, saya dapat 10 jutanya. Jawab Mbah Jono menjelaskan. Oh, begitu ya Mbah, ujar Pak Doni. Pak Doni yang mendengar penjelasan dari Mbah Dukun itu pun menanyakan soal syarat yang luar biasa tersebut. Yang luar biasa dengan syarat yang pertama, kamu harus menyediakan tunggangan sebagai pengantin atau syarat yang harus dilakukan setiap orang yang ingin melakukan usaha pesugihan lewat penglaris yang nanti akan ada tumbalnya. Dan tumbal tersebut tidak lain adalah orang terdekat kamu, orang tua atau istri dan anak-anak kamu. Kamu tinggal pilih mau menumbalkan yang mana, ujar Mbah Jono menjelaskan. Mbah, terus terang saja saya masih sayang orang tua saya, dan saya masih sayang istri dan anak saya. Jadi saya tidak mungkin melakukan itu. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, apa benar ada salah satu penjual bakso, salah satu tamunya Mbah yang setiap bulan kesini, namanya Pak Oni? Tanya Pak Doni. Iya, kenapa memangnya? Jadi dia kesini, bahkan sering setiap bulan kesini, dan setiap bulannya dia memberi saya itu hampir 50 juta per bulannya. Jawab Mbah Jono. Wah, pantas saja Mbah, dagangannya laris terus, gerutu Pak Doni. Itu kan yang namanya luar biasa. Dia datang ke sini, tapi berani memberikan apa yang menjadi syarat-syaratnya, tukas Mbah Jono. Berkat penjelasannya Mbah Dukun itu, Pak Doni akhirnya tahu tentang apa yang dilakukan Pak Oni selama ini. Biarpun sama-sama penjual bakso, tapi saya mohon sebanyak-banyaknya ya. Saya tidak berani, saya masih waras, saya tidak mau menjadi orang yang musyrik atau bersekutu dengan iblis, ujar Pak Doni. Itu kan pilihan kamu, kalau kamu mau ya silakan, kalau tidak mau pun ya itu hak kamu. Kamu cepat pergi, tidak usah berbelit-belit, karena tidak jadi. Kamu kesini karena tidak mau melakukan syarat-syarat yang harus dipenuhi, ujar Mbah Jono dengan nada tinggi. Lalu kemudian Pak Doni keluar dari rumah Mbah Jono secara diusir. Pak Doni keluar jalan kaki sembari mengumpat. Minta 10% buat apa dia? Tinggalnya saja di sawah. Orang tua, anak istri kok dijadikan tumbal. Ya mending apa adanya saja. Sehari dapat 1.000, dapat 2.000, tapi halal. Dimakan tidak bikin sakit perut, gumam Pak Doni. Dengan terus mengumpat sampai akhirnya tiba di tempat Pak Arif yang dari tadi menunggunya. Bagaimana Pak? Jadi tidak? Tanya Pak Arif tukang parkir itu. Bagaimana apanya? Sudah, kita langsung pulang saja Pak. Kamu yang boncengin, gantian. Emosi saya Pak.
jawab Pak Doni. Di perjalanan pulang, Pak Doni dan Pak Arif mengobrol. Pantasan saja dagangannya Pak Oni laku. Orang dia pakai penglaris, ujar Pak Doni. Saya rasa juga seperti itu, Pak. Saya jaga parkir di tempat Pak Oni dan Pak Doni sendiri kan juga sudah lama, Pak. Hampir 5 tahun. Dulu ya sepi, seperti di tempat Pak Doni. Sekarang hampir 1 tahun warung baksonya sepi, tapi dalam waktu 3 tahun ini, warung baksonya Pak Oni berubah drastis, menjadi sangat ramai. Dan itu ternyata berkat penglaris dari Mbah Jono, geru tukang parkir. Iya, makanya Pak Arif, saya bingung. Masa harus numbalin orang tua? Ya, saya tidak maulah, ujar Pak Doni. Iya, baguslah Pak. Saya juga sebenarnya waktu dulu itu mengantar, saya juga kepikiran ke situ. Cuma saya tidak berani ngomong sama Pak Oni. Saya juga kan cuma disuruh ngantar ke sana, jawab Kang Parkir. 2 tahun yang lalu ketika dia meminta saya mengantar ke sana, kondisinya masih standar orang-orang pada umumnya. Tapi sekarang dia sudah jadi orang kaya. Rumahnya sudah besar, seperti istana. Sementara cabang-cabang baksonya ada di pasar-pasar kota-kota, bahkan di kabupaten-kabupaten, ujar Kang Parkir menjelaskan. Singkat cerita, sampailah ke rumah Pak Doni. Mohon maaf ya Pak Doni, saya numpang istirahat sebentar, pinta Kang Parkir. Oh, iya Pak, silahkan, jawab Pak Doni. Pak Doni pun langsung menemui istrinya dan menyampaikan apa saja kejadian yang dialaminya waktu ke tempat Mbah Jono. Setelah Bapak ke sana dan Bapak menyampaikan apa tujuan Bapak ke sana, ya memang untuk bisa membuat usaha bakso kita laris, tapi Bapak harus menumbalkan orang terdekat Bapak, ujar Pak Doni. Hah? Apa Pak? Tumbal? Yang benar saja Pak, Bapak mau menumbalkan ibu? Hah? Jawab istrinya. Ya tidak mungkin Bu, saya masih waras Bu, tukas Pak Doni. Mendingan kita apa adanya saja ya Pak, jawab istrinya Pak Doni. Iya Bu, apa yang kita sudah usahakan semoga menjadi berkah untuk kita sekeluarga. Kita syukuri apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah diberikan untuk kita dan keluarga. Jadi orang itu jangan melihat dari sisi luarnya, tapi belajarlah melihat orang itu dari apa yang disyukuri. Belajar mensyukuri. Kita tidak usah melihat dari sudut pandang kesuksesan orang lain, kenikmatan orang lain, kejayaan orang lain. Kita melihatnya ke belakang. Banyak yang ingin jualan bakso seperti kita. Apa yang kita miliki, syukuri saja. Kita sudah punya tempat. Yang namanya rezeki itu sudah ada jalannya masing-masing, ujar Pak Doni menjelaskan. Makasih ya Pak, sudah menyadarkan Ibu, jawab istrinya. Mendengar percakapan Pak Doni dengan istrinya, Pak Arif tanpa sadar mengucapkan, tumben-tumbennya Pak Doni ngomong seperti itu sama istrinya. Biasanya juga tinggal kabur, ujar Pak Arif sambil meledek. Mendengar omongan Pak Arif, Pak Doni dan istrinya pun menghampirinya. Pak Doni dan Bu Doni, maaf ya Bu, gara-gara saya Pak Doni hampir saja melakukan pesugihan seperti itu, ujar Pak Arif. Saya yang seharusnya minta maaf Pak, sudah luangin waktu buat antar suami saya, tapi tidak apa-apa. Berkat itu kita semua tahu tentang syarat-syarat pesugihan, jawab istrinya Pak Doni. Saya permisi dulu ya, terima kasih air putihnya. Mumpung belum dikeluarin, saya permisi dulu, ucap Pak Arif dengan galak tawa. Enak saja, siapa juga yang mau ngasih kamu minum, jawab Pak Doni. Singkat cerita, hari demi hari Pak Doni jualan bakso kembali. Ia melihat usaha Pak Oni yang semakin meningkat. Namun tidak disangka saat mendapatkan kejayaannya, orang tuanya Pak Oni meninggal secara mendadak. Tidak ada keanehan yang dirasakan oleh warga sekitar, karena ibunya Pak Oni meninggal masuk ke lubang sumur pada saat menimba air. Dan semenjak kejadian meninggalnya ibunya yang secara tidak wajar yang jatuh ke dalam sumur, usahanya yang 2 tahun belakangan ini yang tadinya masih biasa-biasa saja sekarang menjadi sangat luar biasa.
sampai Pak Oni memiliki banyak cabang yang tidak hanya usaha bakso. Pak Oni mempunyai usaha yang lainnya, juga itu semua berkat tumbal yang dipersembahkan kepada iblis. Tetapi tidak berselang lama dari ibunya meninggal, anaknya Pak Oni yang masih berusia 5 bulan meninggal dunia. Kata para tetangganya, balita tersebut meninggal setelah kejang-kejang hebat pada malam Jumat Kliwon. Tidak sempat dibawa ke rumah sakit, balita tersebut meninggal. Istrinya Pak Oni yang tidak rela anaknya meninggal, dia sempat mengalami depresi ringan yang setiap hari kerjaannya melamun di depan rumah. Korban tumbal pesugihan bisa diambil lewat siapa saja yang pernah makan di warung tersebut. Suatu rumah makan melakukan pesugihan bisa menjadi kalau iman kita tidak kuat atau saat kita makan itu kita tidak ingat sama yang punya hidup. Bisa-bisa kita menjadi korbannya. Intinya sebelum kita menyantap hidangan dalam bentuk apapun, sebaiknya kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kita dijauhkan dari setan dan jin yang tertutup dengan menyebut asma Allah yang maha penyayang. Dan semua itu akan menjadi juru selamat untuk kita. Dan itu akan memberikan keberkahan dari makanan yang kita makan. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Penjual Bakso yang Menggunakan Penglaris. Semoga kisah tentang pesugihan penglaris ini menjadi pelajaran untuk kita sebagai penikmat bakso. Kita harus selalu waspada, harus selalu tetap menjaga apa yang kita makan. Kita tidak harus bersuuzon kepada setiap pedagang atau apapun yang ramai. Karena belum tentu dari penglarisan, mungkin memang sudah rezekinya dari yang di atas. Apabila ingin lebih jelasnya tentang suatu rumah makan itu menggunakan penglaris atau tidak, coba saja dibungkus dan dirasakan di rumah. Kalau dimakan di tempat itu rasanya nikmat sekali, tapi ketika dibawa pulang rasanya biasa-biasa saja. Itulah yang membedakan. Tapi kita sebagai manusia tidak tahu segalanya, mana yang benar, mana yang menggunakan dan tidak menggunakan penglaris. Itu semua tetap menjadi misteri. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.